Hati-hati, ini daftar gejala sifilis pada wanita. Sifilis merupakan salah satu penyakit menular seksual. Bakteri sifilis dapat mengendap di tubuh selama beberapa waktu sebelum aktif dan menginfeksi tubuh. Gejala sifilis dapat sangat ringan sampai kamu tidak menyadarinya. Kemudian tanpa sadar, kamu telah menularkannya kepada orang lain. Selain itu, gejalanya pun bisa datang dan pergi, tetapi bukan berarti infeksi sifilis telah sembuh. Tanpa pengobatan yang tepat, gejala sifilis justru dapat semakin parah hingga mengancam nyawa. Mari kenali gejala sifilis pada wanita yang perlu kamu ketahui. Apa saja gejala sifilis pada wanita? Terdapat 4 tahapan sifilis, yaitu primer, sekunder, laten, dan tersier. Setiap tahapnya akan menunjukkan tanda-tanda sifilis pada wanita yang berbeda-beda. Namun, gejala tersebut bisa jadi muncul bersamaan dan tidak selalu berurutan. 1. Sifilis primer. Ciri-ciri sifilis pada wanita yang pertama kali muncul adalah luka kecil, yang disebut cancre. Sebagian besar penderita sifilis memiliki satu cancre, tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang memiliki beberapa cancre. Selain luka kecil, bisa juga timbul kutil yang berisi nanah di daerah mulut atau vagina, tutur Dr. Iqbal. Cancre biasanya berada di sekitar tempat bakteri sifilis masuk ke tubuh. Beberapa bagian tubuh tersebut, seperti vagina, anus, dubur, bibir, atau di dalam mulut. Cancre biasanya, tetapi tidak selalu, berbentuk melingkar, kukuh, tidak terasa sakit, serta sulit ditemukan di vagina atau dubur. Karena tidak ada rasa sakit, sebagian orang tidak menyadarinya. Umumnya, cancre muncul selama 3-6 pekan dan hilang dengan sendirinya. Meski cancre bisa hilang dengan sendirinya, kamu tetap perlu perawatan medis. Pasalnya, infeksi sifilis sebenarnya belum sembuh dan berpotensi memperparah gejala ke tahap sekunder. 2. Sifilis sekunder. Tahap ini ditandai munculnya ruam pada kulit bersamaan dengan cancre. Ruam bisa dimulai dari bagian tubuh tertentu dan lama-lama berkembang ke seluruh tubuh, bahkan pada telapak tangan dan kaki. Ruam tersebut memiliki ciri seperti kasar, berwarna merah, atau merah kecoklatan. Ruam biasanya tidak menimbulkan rasa gatal dan bisa diikuti dengan gejala lainnya, seperti demam, luka seperti kutil di mulut atau daerah genital, kelenjar getah bening membengkak, sakit tenggorokan, rambut rontok, sakit kepala, penurunan berat badan, nyeri otot, kelemahan atau merasa lelah. Gejala sifilis sekunder pada wanita ini dapat berlangsung selama 2-6 pekan atau bahkan kambuh dan hilang hingga 1 tahun. Tanpa perawatan yang tepat, gejala bisa bertambah parah hingga ke tahap selanjutnya. 3. Sifilis laten. Secara umum, tahap ini tidak memiliki gejala atau tersembunyi dan hanya bisa terdeteksi melalui tes darah. Berdasarkan penjelasan dari British Medical Journal, pada tahap ini gejala sifilis sekunder terulang kembali pada 25% penderitanya. Biasanya penderita tersebut sudah memiliki penyakit ini selama 1 tahun. Setelah 1 tahun infeksi, ruam-ruam tersebut akan hilang dan diam. Artinya, penyakit masih ada, tetapi tersembunyi, tambah Dr. Iqbal. Gejala sifilis laten pada wanita ini dapat berlangsung Desember 24 bulan. Bila tidak ditangani dengan baik, kamu akan terus memiliki sifilis selama beberapa tahun ke depan dan mungkin meningkat ke tahap tersier. 4. Sifilis tersier. Sebesar 15-30% penderita sifilis yang tidak melakukan perawatan dapat sampai di tahap tertinggi atau tersier. Sifilis tersier merupakan tahapan yang sangat serius karena bisa memengaruhi organ tubuh lainnya, seperti jantung, pembuluh darah, otak, dan sistem saraf. Seseorang yang berada pada tahap ini biasanya telah memiliki sifilis selama 10-30 tahun. Pada tahap ini, infeksi bakteri sifilis akan merusak organ dalam dan dapat menyebabkan kematian. Komplikasi sifilis. Jika tidak dirawat dengan baik, sifilis dapat memicu permasalahan kesehatan yang lebih serius. Sifilis yang tidak ditangani dapat berakibat fatal karena penyakit ini dapat merusak berbagai organ, jantung, tulang, hati, sendi, saraf, mata, dan otak, ujar Dr. Iqbal. Wanita dengan sifilis berisiko menularkan penyakit ini kepada anaknya melalui plasenta atau saat lahir. Bayi dengan kondisi tersebut berpotensi mengalami tuli, kelainan bentuk gigi, lahir prematur, meninggal saat masih dalam kandungan, atau saat lahir.